Examen in Action. Dan kita akan ditemani dengan Bro Stefanus Tan dan Bro Lawrence Ivan. Selamat malam. Selamat malam, Bro Rizal. Woi. Selamat malam, Bro Selamat malam, Bro Rizal. Ivan. Selamat malam semuanya, teman-teman. Selamat malam semuanya. Ini dari nadanya kelihatannya optimis, semangat, baru habis makan sepertinya ya. Waduh, Wah, perkiraan Anda tepat sekali. Oke, baik. Para peserta webinar, sebelum saya melanjutkan, tentunya pasti Anda tahu ada norma-norma yang harus diikuti atau aturan yang diikuti selama kita mengikuti webinar ini. Yang pertama, kami mohon mic dimatikan agar mic yang hidup hanya yaitu pembicara saja. Kamera boleh menyala dan tentunya kami berharap terus menyala agar kita terjadi komunikasi dua arah dan kita bisa melihat satu sama lain. Dan tentunya saya berharap juga kita semua yang hadir di sini mampu menyimak sehingga jika nanti ada pertanyaan, Anda bisa melakukan tanya jawab atau memberikan pertanyaan lewat chat yang tersedia. Dan pada akhir webinar, kami berharap Anda dapat mampu mengisi form feedback. Dan mengisi form feedback, Anda akan mendapatkan materi webinar pada malam hari ini. Nah, mungkin saya akan mengawali dengan pembicaraan kita di sesi yang pertama itu, yaitu bagaimana waktu itu kita berbicara tentang memimpin diri dari dalam, yang merupakan fondasi utama agar kapasitas kepemimpinan kita bisa terus bertumbuh. Ya, nah, oleh karena itu sebagai hal pertama yang dapat saya ajukan adalah saya ingin bertanya kepada Bro Steph, ya, khususnya untuk Bro Steph nih, yaitu bagaimana caranya agar orang mampu memberikan makna yang tepat dalam setiap peristiwa hidupnya, ya. Itu mungkin pertanyaan yang bisa mengawali dari webinar kita malam hari ini. Silakan Bro Steph. oke, terima kasih, Bro Rizal. Kita perlu mulai dengan suatu pemahaman bahwa semua peristiwa itu netral sampai manusia memberi makna. Makna yang diberikan oleh manusia terhadap sebuah peristiwa itu akan menimbulkan perasaan tertentu. Contoh, ya, ada satu pengalaman yang sangat mengagumkan pada waktu COVID masuk Indonesia. Kenapa? Karena pada waktu COVID masuk Indonesia, yang pasti terjadi pada diri saya waktu itu income saya berhenti. Kenapa income saya berhenti? Karena memang hidup saya dari mengajar dan memberi konsultasi. Dan pada waktu itu ada lockdown, saya nggak boleh ketemu orang, saya hanya dapat, ya, jadi tidak dapat apa-apa, gitu ya. Saya melihat bahwa begitu banyak orang hidup dalam ketakutan. Saya melihat ada yang bunuh diri karena kehilangan harapan. Kenapa? Karena banyak orang memberi makna masuknya COVID ke Indonesia itu sebagai musibah. Dan kalau pada waktu itu saya memberi makna musibah, saya pun juga akan hidup dalam stres dan ketakutan. Nah, untungnya saya belajar untuk memberi makna yang berbeda. Saya memberi makna bahwa adanya COVID di Indonesia, di mana rezeki saya berhenti, itu artinya Tuhan memberikan saya rezeki di tempat yang lain. Sehingga karena saya tahu bahwa Tuhan memberikan saya rezeki di tempat lain, saya mulai berpikir, rezeki saya datang dari mana? Disitulah saya mulai belajar menggunakan Zoom, saya mulai belajar banyak hal untuk secara digital. Hebatnya teman-teman adalah begini, waktu COVID masuk ke Indonesia, income saya berhenti. 6 bulan setelah COVID, income saya kembali. 1 tahun income saya naik 2 kali lipat. Dari mana? Karena sebelum adanya COVID, saya hanya bisa melayani orang di satu kota. Begitu COVID masuk, saya belajar Zoom. Pada waktu saya belajar Zoom, setiap kali saya seminar, maka peserta dari Inggris, peserta dari Papua, dari manapun datang. Sehingga income saya menjadi berkali lipat. Itulah pentingnya memberi makna. Kalau saya memberi makna datangnya COVID sebagai musibah, saya terbelenggu. Kalau saya memberi makna datangnya COVID sebagai anugerah, maka di situ kreativitas kita muncul. Artinya apa, teman? Waspada dengan
pemaknaan yang kita berikan dalam setiap peristiwa. Kalau perasaan itu membuat Anda terbelenggu, bagaimana saya tahu terbelenggu? Kalau saya hidup dalam ketakutan, kalau hidup dalam kecemasan, hidup dalam rasa marah, kekecewaan, itu menunjukkan bahwa saya memberi makna yang keliru pada peristiwa itu. Tapi kalau perasaan saya bahagia, saya jadi lebih waspada, saya menjadi lebih bersemangat, nah itu menunjuk mampu memberikan makna secara tepat. Nah, mengapa ini penting, teman-teman? Karena setiap peristiwa itu perlu kita belajar memahami, bukan menghakimi. Karena disitulah kesempatan kita untuk meningkatkan kemampuan relasional dan meningkatkan kemampuan berpikir secara sistem. Bagaimana caranya? Caranya adalah kalau saya selalu belajar mulai dengan pertanyaan, pelajaran penting apa yang saya dapatkan dari peristiwa ini. Sebagai contoh, teman-teman, pada waktu COVID, saya diundang oleh satu organisasi keagamaan untuk datang ke Jakarta untuk memberikan pelatihan secara tatap muka. Pada waktu itu istri saya bilang, jangan ke Jakarta kok perasaan saya nggak enak. Ya, ada teman-teman juga bilang, ini Jakarta lagi banyaknya COVID. Lalu saya ngobrol, ngobrol dengan Romo, kira-kira bisa ditunda? Oh enggak, ini soalnya sudah datang semuanya, dari luar kota sudah pada datang. Lalu saya mengambil keputusan, oke kalau gitu berarti saya datang. Saya percaya bahwa itu artinya Tuhan meminta saya untuk hadir dan mengajar di sana. Luar biasanya apa? 2 minggu setelah itu kena COVID. Kita semua banyak kena COVID. Masuk rumah sakit sampai 1 bulan. Dan istri saya marah luar biasa karena sudah dibilang perasaan saya nggak enak. Nah, teman, kalau pada waktu itu kita bicara benar salah, nggak selesai. Apa yang saya lakukan? Saya tanya, saya belajar kepada diri saya. Pelajaran penting apa yang saya dapatkan dari peristiwa ini? Apa yang Tuhan mau dengan peristiwa ini? Yang terjadi apa? Selama sebulan saya di rumah sakit, saya belajar banyak. Saya belajar dari YouTube, keluar dari rumah sakit, pengetahuan saya bertambah. Hiduplah untuk terus bertumbuh dan belajar dengan memaknai dengan tepat setiap peristiwa dalam hidup ini. Hindari untuk bicara mengenai benar dan salah. Karena itu teman-teman, Pak Rizal, untuk bisa sampai sana, kita perlu belajar yang namanya eksamen. Oh, menarik. Ini pertanyaan iseng nih, Bro Steph. Oke. Ya, bagaimana mungkin seseorang yang dalam keadaan menderita, tiba-tiba ditimpa kesusahan, kemalangan, tiba-tiba harus berpikir mencari makna yang positif. Nah, kegagalan mereka mencari makna yang positif, apakah ada hubungan dengan benar dan salah? Oke, menariknya pada waktu Bro Rizal mengatakan, bagaimana mungkin pada waktu seseorang yang menderita, betul kan pertanyaannya begitu ya? Halo Bro? Ya, Padahal ya pada betul. waktu kita bilang saya menderita, itu sudah pemaknaan Bro. Hmm, Jadi pada waktu saya kena COVID, saya itu nggak bisa tidur telentang, saya harus tidurnya duduk. ya, Kalau saya bilang kenapa saya menderita, itu sudah memaknai sebuah realita bahwa saya harus tidur duduk. Nah, pada waktu itu saya tidak memaknainya sebagai suatu penderitaan. Saya hmm, memaknainya adalah apa yang Tuhan mau dengan saya tidak dapat tidur telentang. Dan saya belajar, Tuhan ingin ngajarin saya bahwa ternyata duduk pun kita bisa tidur nyenyak. Jadi tidak menderita, bro. Yang ada adalah kebahagiaan. iya betul. Ya, kenyataannya memang tidur duduk lebih enak daripada tidur telentang. Yes, Ya, iya, karena nelentang itu susah. Ya, kan berat banget itu mesti nelentang. telentang, bener juga. Nah, Nah, untuk jadi kita perlu waspada di sana. tadi disebutkan bagaimana eksamen. Nah, berarti ketika orang mampu memberi makna, artinya dia sudah mampu melakukan eksamen. Nah, maka Yes. pertanyaan mungkin saya akan ajukan kepada Bro Ivan ini. Ya kan, karena Bro Ivan ini sepertinya yang sangat mahir ketika berbicara tentang eksamen gitu. Karena itu dari bukunya sendiri ya. Nah, Bro Ivan saya mau tanya, apa langkah-langkah apa namanya? Bagaimana langkah yang harus untuk melakukan eksamen? Dan mungkin bisa dijelaskan sedikit apa eksamen itu? Baik, terima kasih Bu Rizal. Ini pertanyaan yang mungkin sudah ditunggu-tunggu ya dari webinar sesi 1 yang lalu. Nah, sebenarnya inti daripada eksamen itu adalah bagaimana kita berefleksi. Refleksi terhadap apa yang telah kita alami. Refleksi terhadap apa yang telah kita lalui.
Nah, ketika kita mulai refleksi, diharapkan kita tuh mulai bisa memahami situasi kita, lalu mulai menggali apa sih artinya peristiwa ini untuk saya. Jadi bisa dapat memberikan makna yang betul-betul positif untuk next-nya kita hidup. Sebenarnya gampang saja kalau kita bicara soal refleksi itu apa. Refleksi itu adalah cara yang sistematis. Jadi ini ada prosedurnya, ada langkahnya untuk kita berhenti sejenak. Kadang setiap pemimpin punya sih kebiasaan begini, berhenti sejenak, khususnya habis makan ya, habis makan tuh kenyang tuh ada ilmu apa namanya, ilmu bengong. Habis makan tuh kayak melongo gitu, tenang. Tapi yang dimaksudkan bukan ini. Yang dimaksudkan adalah refleksi itu adalah suatu keadaan di mana secara sistematis kita tuh sadar kita berhenti sejenak dari kegiatan kita, dari apa yang kita lakukan, menganggap momen ini adalah momen yang kita nggak usah pikirin deh. Pikirin kita mau meeting, kita mau target, masih ada di depan kita, masih ada apa yang akan kita lakukan, masih ada apa yang kita harus penuhi. Tetapi momen daripada ini adalah kita khususkan untuk diri kita. Nah, ini boleh dikatakan bahasa anak zaman sekarang adalah me time. Kalau banyak yang melakukan me time itu dengan jalan-jalan, bertualang gitu ya. Tetapi hal yang dapat dilakukan yang murah meriah, ini gratis banget sih. Nggak usah bayar tiket, apalagi sekarang tiket semenjak harga minyak pada naik, wah ini tiket jadi luar biasa. Dan ini satu solusi bagi teman-teman yang tiket free, tapi bisa melakukan me time. Bahasanya adalah ini ada suatu cara yang sistematis. Ketika kita me time, kita diam, kita lihat apa yang telah kita lakukan, apa yang kita telah lalui dalam waktu tertentu, ya bisa 1 hari, bisa seminggu, bisa sebulan, itu bebas saja. Dan kita tidak memikirkan lagi, oh next month gua apa? Aduh, meeting gua seperti apa? Aduh, ini mesti gimana nih? Jangan, don't be like that. Just diri kita sendiri. Supaya kita bisa melihat diri kita sendiri, tujuannya adalah bagaimana kita bisa memahami makna. Nah, yang tadi sudah diberikan oleh Bro Steve juga adalah supaya kita bisa memberikan makna yang tepat bagi situasi yang kita alami. Kalau kita bicara langkah-langkah, ini sebenarnya seperti menggali ya. Yang namanya kita refleksi itu, apa yang telah kita lalui itu kita kayak menggali lubang boleh, menggali tanah silahkan, sehingga tahapan-tahapan dalam refleksi itu gunanya adalah bagaimana kita semakin lama semakin mampu untuk menggali apa yang kita alami dan ujungnya memberikan makna. Galian yang pertama, kalau itu kita bilang itu menggali, adalah tahap yang pertama adalah kita lakukan repeat namanya. Repeat itu sesimpel kita mengingat, kita mengulang apa yang telah kita lakukan, apa yang kita lihat adalah fakta. Lebih dalam lagi sedikit, itu ada recap. Recap itu adalah kita merangkum. Kita lihat polanya seperti apa. Hari ini hubungannya satu peristiwa dengan peristiwa yang lain itu apa. Kalau mau lebih dalam lagi, adalah kita melakukan review. Yaitu kita mulai mengulas, kayak review tahunan, review bulanan, review mingguan, itu sering kita lakukan. Gunanya adalah untuk menilai keselarasan apa yang saya telah lakukan dan saya. Benar nggak dengan apa yang kita akan raih? Itu masih tahap review. Sudah cukup dalam, tapi kalau kita mau dalami lagi, gali lagi, itu adalah menjadi reflecting atau reflect, di mana kita semakin menggali, kita semakin bisa mendapatkan makna dan arah daripada hidup kita. Semakin membentuk diri kita. Nah, 4 langkah ini adalah langkah yang kita sebut sebagai menggali tahap demi tahap. Layer demi layer. Sehingga semakin lama kita terbiasa. Ini juga menyangkut kebiasaan. Kebiasaan kita dalam melakukan secara sistematis, punya me time sendiri, nggak mikirin apa-apa, dan itu untuk pertumbuhan diri kita. Kita lihat. Bro Ivan, sebelum dilanjutkan, Ya. Kalau demikian, kalau misalnya mendengar jawabannya Bro Steph tadi, ketika menderita COVID,
lalu mampu memberi makna bahwa ini bukan penderitaan, artinya secara nggak langsung di dalam cara berpikirnya Bro Steph itu sudah mulai ada repeating, recapitulating, dan reviewing Betul, sampai menuju ke reflecting, begitu ya? betul. Dan banyak orang yang telah melakukan eksamen, tetapi mungkin dia tidak sadari. Jadi banyak orang yang secara nature atau secara keluarga atau secara budaya mereka sudah lakukan. Artinya mereka melakukan mengulang, mengingat-ingat oh faktanya apa, walaupun mereka belum tahu itu namanya repeat, gitu kan? Dan terus menggali dalam hal positif tadi, saya yakin bahwa apa yang dilakukan positif itu memang sudah dilakukan menjadi habit, sehingga apapun yang menjadi peristiwa, apapun yang menjadi kejadian, dia pahami itu netral. Kemudian polanya seperti apa, lalu tindakan aku salah nggak ya? Tadi kalau nggak salah cerita bagaimana dia memutuskan untuk ke Jakarta untuk melakukan training pada saat lagi tinggi-tingginya. Apa tuh kalau dulu zaman COVID tuh ada apa istilahnya? Ada ya, rating yang masuk rumah sakit berapa dan lain-lain gitu kan. Itu tinggi tapi dia tetap melakukan itu kan keputusan. Tapi dia mampu untuk menggali lebih dalam dan saya yakin ini sudah menjadi habit sehingga Hmm. bisa memberikan makna yang tepat. Begitu Bung Rizal. Oke, baik. Saya jadi mengerti. Nah, kalau misalnya mungkin lebih dijelaskan lagi atau lebih digali lagi, apakah Bro Ivan dapat menjelaskan lebih lanjut? Nah, thank you Bro Rizal. Memang ini next slide saya ini kayaknya ada ahli nujum nih di belakangnya Pak Rizal. Jadi memang begini, yang akan saya jelaskan adalah karena ini layer by layer, sehingga kita tahu setiap layer itu apa yang kita cari. Apakah saya melakukan dengan tepat atau itu tidak menjadi masalah karena dengan kebiasaan, dengan berkali-kali kita melakukan, kita akan nempel sendiri di dalam habit kita, di dalam Hmm. kebiasaan kita. Bahasanya adalah habitus, kebiasaan. Jadi udah kayak nature aja keluar dari dalam diri kita. Oke, kita lihat yang pertama kali layer yang pertama yang paling cetek ketika kita gali tanah kita yang pertama adalah repeat. Apa sih tujuannya daripada repeat adalah kita bisa melihat fakta. Karena banyak orang yang melihat fakta itu tidak betul-betul sebagai satu realita, tapi sebagai opini. Contoh misalkan ketika tadi pagi saya ada di jalan tol, kemudian di jalan tol itu tiba ada yang menyalip saya, itu kan satu peristiwa. Sesuatu hal yang fakta. Tetapi jika saya menganggap bahwa mobil ini galak banget, itu sudah opini. Jadi kita harus terbiasa juga apa yang kita alami, setiap momen yang kita alami di dalam perjalanan kita sehari-hari, itu adalah sebuah fakta dan realita. Just it is. Itu saja. Nah, itu bisa tuh dalam repeat yang kita tanyakan adalah apa sih yang terjadi pada hari ini, misalkan dari pagi bangun jalan kemudian masuk jalan tol kemudian saya ketemu dengan salah satu teman partner saya di kafe untuk membahas bagaimana apa yang akan kita lakukan berbeda pada saat kita ketemu dengan klien. Lalu bisa juga dengan bertanya dengan siapa kita berinteraksi hari ini? Oh iya, sesudah itu meeting dengan itu kemudian kita pergi ke satu tempat, kita meeting internal. Itu kan dengan siapa kita berinteraksi. Kita mencoba mengulang, mencoba repeat what happened. Apa yang happen di dalam hidup kita. Ini untuk sebagian orang bisa jadi mudah. Bisa jadi juga tidak mudah. Karena banyak orang yang istilahnya apa ya? Demensia ya mungkin ya. Apa yang dia lakukan kadang-kadang susah sekali untuk recall. Nah dengan ini kita bisa berlatih dan menyadari apa sih yang udah gue lakukan hari ini? Apa sih yang saya katakan? Nah di dalam repeat ini apa yang kita tinjau adalah fakta peristiwa tanpa. Nah ini dia. Secara netral dulu ya. Secara netral. Tanpa salah atau benar. Itu memandang sesuatu sebagai sesuatu yang netral. Sehingga apa yang diharapkan dari repeat ini adalah kita dapat membangun kesadaran faktual. Melihat sesuatu itu fakta, realistis. Bukan opini. Bukan sesuatu yang emosional. Tapi kita tahu bahwa, oh faktanya nih seperti ini. Bentuk realitanya seperti ini. Terkadang orang banyak sekali mencampur adukan hal seperti itu. Ini yang paling dasar. Kalau kita mau coba lagi ambil skop kita gali lagi lebih dalam, kita sendok lagi tanah itu, maka kita akan masuk ke dalam rekap. Di mana rekap itu adalah bagaimana kita merangkum
Nah, ini kata kuncinya adalah merangkum. Menemukan pola. Artinya begini, momen manakah yang paling menguras energi saya? Pada saat hari ini ada beberapa momen setelah saya meeting, saya ke Depok, kemudian saya materi untuk saya presentasikan kepada klien saya. Nah, itu yang menguras energi. Itu yang saya anggap sebagai menguras energi. Karena apa? Karena saya butuh konsentrasi, saya butuh memahami. Nah, itu untuk saya itu momennya. Tetapi juga kita bisa bertanya untuk menemukan pola ini, kita juga bisa bertanya apa perasaan kita. Ini jarang. Kadang-kadang orang itu sering ditanya apa yang kamu pikirkan, tetapi jarang sekali melihat apa yang kamu rasakan. Apa yang dirasakan hari ini, apa perasaan yang dominan yang muncul. Dan kemudian kadang ada tindakan kita yang memberikan dampak kepada orang lain. Dalam hal ini adalah keputusan saya, bagaimana saya melakukan dengan memahami itu menimbulkan dampak yang bagus kepada hasil meeting klien pada hari ini. Nah, inti daripada kita melakukan rekap ini adalah bagaimana kita menyusun dalam satu narasi. Jadi dari kejadian, kemudian kita susun polanya apa. Memahami alurnya. Memahami, oh saya dari sini ke sini, lalu dibuat begini, kemudian saya emosi di sini, kemudian saya merasa curiosity, merasa excited, dan lain-lain. Sehingga satu hal yang kita bisa pelajari dalam hal ini adalah bagaimana kita merasakan pola daripada apa yang kita lakukan hari ini, kita merasakan apa yang ada dalam diri kita. Walaupun emosi itu adalah seperti perasaan ya. Maksudnya bukan emosi marah, tidak, belum tentu. Kadang bisa senang, sedih, bahagia, dan lain-lain. Banyak hal yang kita bisa lihat antara fakta dengan apa yang kita sudah berikan opini. Faktanya, mic-nya tidak jalan ya, wes. Gitu. Lalu apa yang akan kita lakukan? Baik ya teman-teman, kita gali lagi nih ya. Kita gali lagi sedikit, kita mulai ambil scope lagi kita mulai lagi lebih dalam lagi, maka itu akan masuk ke lapisan review. Review itu sebenarnya sama ya, bahasanya review itu mengulas. Artinya adalah sama halnya seperti review mingguan, review bulanan. Dalam arti adalah apakah tindakan kita sesuai dengan sasaran dan tujuan. Apakah keputusan kita sudah tepat? Apakah saya mengambil keputusan reaktif? Apakah saya mengambil keputusan sudah lebih terdahulu memikirkan matang? Sehingga output daripada reviewing ini biasanya adalah keep doing. Ayo, ini sesuatu yang baik, kita bisa lakukan lagi. Ada lagi stop doing, artinya apa yang kita harus hentikan. Ada lagi yang ketiga yaitu improve, apa yang kita bisa lakukan. Ini adalah bagaimana kita mulai melihat apakah tindakan kita, apakah kita bisa mengambil keputusan yang tepat, yang searah dengan sasaran kita. Nah, hal ini dapat diketemukan ketika kita melakukan namanya tadi hal yang pertama, yaitu bagaimana kita melihat fakta tadi, bagaimana kita rekap, lalu kita baru bisa review. Karena dengan mereview itu kita harus bisa melihat dulu faktanya. Fakta itu adalah netral. Kemudian melihat pola, barulah kita bisa masuk menilai apakah keputusan kita, apakah tindakan kita itu apakah bisa menjadi lebih baik, apakah bisa diperbaiki, apa yang bisa kita stop, apa yang kita bisa lakukan, terus apa yang kita harus improve. Sehingga review ini akan menimbulkan satu kesadaran tentang bagaimana kita mengambil keputusan. Our decision, kita tahu ya, keputusan itu hampir setiap waktu kita lakukan. Baik yang kecil, misalkan lagi perut lagi bunyi, kemudian kita makan, itu kan keputusan. Sampai dengan keputusan-keputusan yang besar, pindah pekerjaan dan lain-lain. Itu adalah keputusan yang kita buat. Sehingga kita belajar di sini untuk bertindak lebih baik. Ini sampai dengan level tindakan. Sampai dengan level bagaimana kita dapat menyadari tindakan kita dan bagaimana kita bisa melakukan lebih baik. Kalau kita hubungkan dengan materi kita yang lalu yaitu sense of self, yaitu adalah ini sebuah tahapan yang dimana kita menemukan tindakan kita tuh apa yang kita bisa perbaiki. Itu baru sampai self awareness sih anyway. Tapi dengan kita mencoba menggali lagi,
kita sampai ke dalam dasarnya, yaitu reflect, yang cukup dalam. Nah, itu yang disebut dengan reflecting, di mana dalam reflecting itu kita tidak lagi fokus kepada tindakan kita. Ayo kita lihat slide-nya. Dalam reflecting itu adalah kita menemukan bukan soal lagi tindakan kita apa yang lebih baik, tapi kita menemukan satu pelajaran, satu learning, satu yang kita lihat, yang kita rasa, oh ya, kayaknya peristiwa yang tadi itu maknanya itu mesti saya harus melihat sesuatu yang lebih baik. Contoh misalkan, ketika hari ini saya melakukan meeting, gitu kan, dengan klien dan lain-lain, saya menemukan makna bahwa saya harus lebih sabar. Karena pada waktu kita janji pukul 2.30 kalau nggak salah, klien itu baru masuk jam 2.45 gitu. Jadi makna itu adalah memberikan pelajaran atas apa yang saya ambil keputusan hari ini, atas apa yang saya lakukan hari ini. Makna itu kemudian memberikan bentuk kepada diri kita yang sekarang. Kita tahu bahwa diri kita yang sekarang ini memang terbentuk dari berbagai macam peristiwa yang kita sudah alami. Itu nature. Setiap orang akan mengalami seperti itu. Tapi ketika dia mempunyai makna yang kurang tepat, maka membentuk dirinya pun ke arah yang kurang tepat. Ketika seorang memberikan makna, waduh peristiwa ini, aduh musibah nih. Aduh gua sial banget. Itu kan makna. Itu akan membentuk dirinya bahwa akan sesuatu yang jelek itu adalah musibah. Padahal belum tentu. Satu kenyataan, realita yang tidak menyenangkan, yang dipandang oleh masyarakat kurang menyenangkan, entah itu banjir, apapun kegiatan tabrakan dan lain-lain, itu bisa dimaknai dengan sesuatu yang berbeda dan membentuk diri berbeda. Sehingga inti daripada tahap reflecting ini, kenapa kita harus gali lagi lebih dalam, adalah bagaimana kita menemukan sesuatu yang kita bisa masukkan ke dalam nilai diri kita. Memasukkan kepada tujuan hidup kita. Sehingga kita semakin mengenal diri kita, semakin membentuk diri kita. Apakah dengan tadi reviewing bisa yang kita menjadi bertindak lebih baik itu cukup untuk tahap tertentu. Tapi ketika kita menggali lebih dalam, sebenarnya masih ada makna yang kita ambil supaya kita bisa membentuk diri kita sendiri. Nah, kurang lebih begitu. Wow. Ada Bro Rizal, ada 4 galian. Bukannya galian pinggir jalan, ini galian diri kita nih. Bukan juga galian singset ya. Kalau galian singset tuh lain sih. Itu beda lagi. Tapi kalau mendengar tentang 4 galian ini, pertanyaan saya adalah apakah semuanya harus dilakukan berurutan atau boleh loncat-loncat? Sebenarnya gini, ini kan tahapan menggali ya, Bro Rizal. Sehingga kalau disebutkan apakah kita akan menemukan makna sebelum kita melakukan, mungkin bisa tapi sulit. Artinya misalkan begini, kita dalam menemukan sesuatu, kita mesti gali dulu lapisan atasnya. Contoh, ketika kita menggali sumur, betul kan? Yang kita gali kan lapisan atasnya sebelum kita mendapatkan yang esensi yang ada di bawah. Sehingga tahapan ini memang adalah tahapan yang layer by layer. Namun ketika kita sudah menjadikan itu sebuah habitus, satu kebiasaan, maka itu akan berjalan auto. Sehingga proses itu yang kita lalui itu menjadi lebih cepat dan kita bisa cepat menemukan maknanya. Itu, Bro. Oke, baik. Nah, ini kalau saya tidak salah, Bro Ivan hari ini juga membawa seorang teman ya sebagai star kita yang kalau boleh saya dapat datanya nih, dapat bocorannya, namanya seorang praktisi dan konsultan HR. Nah, mungkin Bro Ivan boleh memperkenalkan sedikit tentang bintang tamu kita malam hari ini. Ini teman baik saya. Beliau ini